Berapa chapter nih berarti? 6 chapter ya, ada 6 chapter. Chapter 17 dan 18 yaitu terkait information, ya, information technology and sustainability. Itu kemarin kita jadikan tugas ya. Saya lupa deadline-nya kapan. Kalau nggak salah di akhir minggu ini ya, kalau tidak salah kemarin sorry, tugasnya sudah saya bagikan juga ya untuk kelas saya. Tugasnya juga sama untuk kelas C, ya kelas C ya, kalau nggak salah kelasnya Pak Jaki juga sama tugasnya. Jadi yang dua itu nggak masuk UAS, sisanya masuk UAS ya. Oke, pertama saya masuk ke materi yang di chapter 11 ya, atau di pertemuan 9. Saya tidak akan share screen PPT-nya ya, PPT-nya ya sama dengan yang saya share di GCR ya, jadi silakan lihat di sana saja. Ya, jadi pada materi di chapter 11 ya terkait managing economic of scale dalam rantai pasok yaitu terkait cycle inventory. Kita kemarin sudah tahu seperti apa itu peran dari cycle inventory itu sendiri ya. Seperti apa cycle inventory, kenapa dibutuhkan cycle inventory ya. Jadi kalau di dalam rantai pasok itu sendiri atau rantai pasok ya itu kita bisa bagaimana cara kita nanti em, menyeimbangkan ya membalancekan antara cost atau biaya yang tepat ya dalam pemilihan optimal lot size ya. Jadi kalau kita bicara tentang siklus inventory ya, di mana yang namanya persediaan ya, itu akan dengan seiringnya waktu dia akan berkurang ya, akan berkurang sesuai dengan demand ya. Dan nanti akan dilakukan replenishment untuk diisi ulang lagi nih si persediaannya sesuai dengan em, kuantitas yang dipesan atau lot size atau batch size. Nah, yang ingin kita ketahui kemarin adalah seberapa besar ya atau berapa banyak nih lot size yang harus kita pesan yang optimal yang dapat meminimize biaya total biaya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang total biayanya kemarin, kita punya tiga ya, kita punya tiga total biaya kemarin. Nah, total biayanya kemarin di situ ada biaya material ya atau kemarin saya sebutnya biaya beli ya kalau dalam inventory. Lalu kita punya biaya pemesanan ya biaya pemesanan di mana di situ ada biaya entah itu transportasinya nanti atau ada administrasinya di dalamnya intinya order cost ya dalam biaya yang dikeluarkan dalam sekali pemesanan. Lalu ada biaya terakhir biaya simpan holding cost ya. Jadi berapa Oke, jadi seberapa besar ya persentase dari biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang-barang yang dibeli tadi. Itu dari total biaya. Nah, lalu berikutnya eh, ada quantity discount ya, namanya quantity discount. Dan, jadi nanti seperti apa dampaknya dengan adanya quantity discount ini tadi terhadap lot size dan cycle inventory. Apakah dengan adanya quantity discount, ya, dengan quantity discount ini dapat entah itu meningkatkan atau menurunkan menurunkan cycle inventory-nya atau siklus inventory-nya. Ya. Lalu juga nanti seperti apa kita dapat menentukan ya skema diskon yang tepat untuk rantai pasok. Lalu juga di kelas A dan B kemarin juga saya sudah memberikan contoh ya kemarin ya untuk mengestimasi siklus inventory yang kaitannya dengan cost. Contohnya kemarin bagaimana kalau misalnya yang dipesan itu adalah a single product gitu ya. Kita kemarin contohnya kita gunakan EOQ ya, Economic Order Quantity. Jadi kuantitas yang optimal yang kita pesan ya, yang dapat memberikan em, total biaya yang ekonomis ya. Itu seperti apa sih nilai key-nya, berapa banyak sih yang harus kita pesan supaya total biayanya itu minimum. Nah, itu EOQ kemarin. Sudah ada beberapa contohnya kemarin kita gunakan dengan single product ya, single product. Terus juga ada untuk multiple product ya, untuk multiple product. Lalu juga bagaimana juga kita em, untuk multiple product yang dipesan secara terpisah kemarin ya, dan juga multiple product yang dipesan secara bersamaan dalam satu kali pemesanan.
Ya. Nah, kemarin sudah kita lihat perbedaannya seperti apa untuk biaya pesannya, ya yang jelas beda biaya pesannya, lalu ada biaya tambahan kemarin di dalamnya, ya ada biaya tambahan jika kita melakukan pemesanan secara bersamaan, ya secara berbarengan untuk item-item atau barang-barang yang berbeda. Ya. Nah, lalu berikutnya ya itu terkait terkait quantity discount ya, quantity discount. Nah, eh, quantity discount itu akan diberikan ya, akan diberikan untuk dalam pemesanan dalam sejumlah tertentu ya yang diberikan. Contoh, kalau misalnya semakin banyak barang yang kita pesan, diskonnya sebesar X katakanlah. Katakanlah dari rentang 5.000 sampai 10.000 item, jika kita pesan kita dapat diskonnya 20%. Lalu kalau misalnya eh, kita pesannya di atas 10.000, ya diskonnya nanti akan beda lagi ya. Nah, inilah yang akan mempengaruhi nanti yang namanya economic of scale ya. Jadi akan semakin kecil nih em, biaya per unit ya. Kan semakin besar biaya yang kita keluarkan. Sorry, semakin banyak barang yang kita pesan dengan biaya yang sama ya, terus juga diskonnya nanti seperti apa, itu akan memberikan yang namanya skala ekonomis ya. Jadi semakin kecil nih eh, biaya per unit, ini biaya per unit yang dikeluarkan untuk membeli satu item. Nah, untuk contoh quantity discount ya, contoh quantity discount itu ada dua kemarin ya. Yang pertama ada all unit quantity discount, jadi diberikan kuantitas diskon ini untuk semua unit, ya, untuk semua unit. Dan yang kedua marginal unit quantity, ya. Jadi itu untuk marginal tadi untuk quantity discount atau tambahan ya, diskon tambahan yang diberikan untuk produk-produk tertentu atau barang-barang tertentu ya, untuk item-item yang perlakuannya berbeda dengan item-item yang common atau yang biasa. Lalu juga selain itu untuk cycle inventory tadi ya untuk apa ya yang mempengaruhi lah ya mempengaruhi cycle inventory itu juga diberi yang namanya promotion ya. Jadi kalau dengan adanya promosi otomatis nih apa namanya, barang yang dipesan itu bisa jadi lebih besar, sorry ya lebih besar dan cuma lebih besar ya dengan harga yang lebih rendah ya. Kita bicaranya tentang skala ekonomis ya, skala ekonomis bagaimana biaya per unitnya itu bisa lebih kecil. Nah, kan kita kaitkan tadi dengan cycle inventory. Intinya dalam cycle inventory dua hal yang perlu kita ingat yaitu pertama lot size atau batch size di mana itu adalah quantity atau kuantitas ya dalam setiap tahap di dalam supply chain apapun itu ya, entah itu dia diproduksi atau langsung dibeli ya, dibeli oleh perusahaan. Nah, di sini ya selain lot size tadi atau batch size, kita juga ketahui cycle inventory ya, di mana cycle inventory ini tadi adalah rata-rata ya, rata-rata inventory, rata-rata persediaan kita di dalam yang ada di dalam rantai pasok ya, entah itu yang diproduksi atau itu yang dibeli dalam satu lot size ya, dalam satu lot size yang mana dia lebih besar dari demand ya. Contohnya kemarin kalau saya ambil contoh demand kita ya, demand kita katakanlah kemarin 1.000, sorry 100, 100 ya. Saya ambil contoh yang jeans kemarin demand kita 100, terus ternyata kita ya punya cycle inventory yang kita order, key kita ya, quantity yang kita order, lot size kita itu sebesar 1.000 kemarin. 1.000. Berarti kan untuk menghabiskan persediaan kita yang sebanyak 1.000 ini tadi, kita menghabiskan waktu sebesar 10 hari ya. Kalau rata-rata demand kita itu per hari 100. Berarti hari pertama habis 100, sisa 900. Hari kedua habis lagi 100, jadi total 200 yang habis. Persediaan tersisa 800 dan seterusnya sampai persediaan kita nol.
Nah, untuk persediaan itu, sorry, untuk cycle inventory itu sendiri, siklus inventory itu sendiri, itu eh, lot size bagi dua, ya. Jadi bagaimana kita ingin melihat, ya, em, siklus, ya, bicara tentang siklus, bagaimana kita melihat siklus inventory itu mulai dari dia kita pesan, entah itu pesan atau produksi tadi ya, produce or purchase ya, sampai dia akhirnya menjadi nol ya, karena demand-nya tadi, demand yang ada di setiap entah itu hari ataupun minggu ya, satuan waktunya apapun itu satuan waktunya. Ya tadi yang perlu diperhatikan juga dalam managing economic of scale atau skala ekonomis, itu ada quantity discount ya, terus ada promotion ya. Jadi bagaimana bisa me- membuat nilainya itu tadi secara ekonomis ya. Jadi kan kita ingin mengeluarkan biaya yang lebih kecil ya untuk dikeluarkan per unitnya. Ya, jadi kalau kita lihat di chapter 11 tentang managing ya, managing economy of scale ya, itu kita harus tahu pertama bagaimana menyeimbangkan ya, menyeimbangkan antara biaya yang tepat dalam pemilihan key yang optimal ya, key atau lot size tadi ya, lot size yang optimal. Di mana cycle inventory ini ya, cycle inventory ini biasanya itu sama dengan setengah dari lot size itu sendiri. Ya. Jadi kita perlu tahu dulu key optimalnya berapa, em, lot size yang optimalnya berapa. Nah, half dari itu, setengah dari itu, itulah siklus inventory-nya. Nah, ya. Jadi semakin bertambahnya, ya meningkatnya lot size itu, maka juga akan semakin meningkat nih si cycle inventory. Dia berbanding lurus ya, berbanding lurus. Nah, dari situ ya, dalam apa ya, penentuan ya, penentuan lot size yang optimal tadi ya, tujuannya yaitu tadi meminimasi total biaya yang keluar. Jadi seberapa besar eh key optimal nih, nilai optimal yang harus kita pesan ya, itu tetap diperhitungkan dari total cost. Kemarin ada total biaya, sorry, ada biaya beli ya, ada biaya pesannya dan juga biaya simpan. Ya, dimana di sini order cost tadi ya, order cost, material cost ya, material cost itu eh, jika material costnya berkurang, maka itu akan meningkatkan yang namanya em, lot size ya, lot size dan cycle inventory. Ya. Itu material cost. Sebaliknya ya, ini berbanding terbalik, beda tadi dengan lot size dan cycle inventory. Nah, di EOQ ya, Economic Order Quantity itu kita menyeimbangkan. Bagaimana kita menyeimbangkan tiga cost tadi, membalancekan tiga cost tadi supaya kita dapatkan eh, nilai key optimal atau lot size optimal tadi. Ya, jadi semakin tinggi biaya pesan, ya, order cost, transportation cost, maka juga akan semakin besar atau tinggi lot size dan cycle inventory. Jadi yang berbanding lurus tadi adalah um, lot size, dan cycle inventory dengan biaya order dan ya, biaya order atau biaya pemesanannya. Dibayangkan saja kalau misalnya kita punya key optimalnya 1.000, katakanlah ya, katakanlah 1.000. Itu kan katakanlah itu suatu angka yang besar ya. Kalau kita punya 1.000 key optimalnya, ya sorry, lot size-nya kita punya 1.000, berarti kan kita punya eh, cycle inventory-nya itu 500. 500. Katakanlah dalam pesan murah juta. Nah, dengan semakin banyak, sorry, semakin tingginya lot size tadi, kita lihat juga demand-nya seperti apa. Kalau demand-nya semakin besar dengan lot size yang kecil, otomatis kita harus melakukan atau menambah frekuensi pemesanan. Kalau kita menambah frekuensi pemesanan kan berarti kita harus menambah yang namanya biaya ya, biaya dalam pemesanan, karena biaya pemesanan itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam sekali pemesanan yang dilakukan.
dalam satu size ya. Untuk chapter 11 ya, chapter 12 kita bicara. Di sini kita bicara tentang safety inventory, ya, safety stock. Ya, jadi safety inventory ini adalah inventory ya atau persediaan yang digunakan untuk lagi-lagi tetap memenuhi keinginan kebutuhan pelanggan yang melebihi dari jumlah yang telah diramalkan sebelumnya. Misalnya kita meramalkan untuk bulan depan kita habisnya cuma demand kita ini 100 ya, peramalan ya dari hasil peramalan. Tapi ternyata ya, pada kenyataan yang kita yang kita terima itu, sorry, yang demand yang datang itu melebihi dari apa yang diramalkan. Itulah kenapa kita butuh yang namanya safety stock. Kalau misalnya kita tidak ada safety stock, yang jelas pertama pelanggan udah hilang kepercayaan nih terhadap kita misalnya sebagai em, penyedia gitu ya. Pas saya butuh nggak ada nih yang dijual. Em, kan itu salah satu bentuk kekurangannya ya dengan tidak adanya safety stock tadi. Nah, di safety stock ini sendiri juga ya kita juga perlu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dibutuhkannya level dalam usaha ini. Ya, jadi untuk dapat yang namanya demand dari pelanggan itu ya seberapa besar nih kita harus menyiapkan safety stocknya, ya katakanlah seperti safety inventory-nya berapa banyak gitu ya, supaya dari apa yang kita pesan tadi ini kaitannya dengan penyimpanan pasti ya, kaitannya dengan penyimpanan. Toh kalau misalnya kita mesannya terlalu banyak ya ternyata demand kita itu tidak sebanyak oke lah, melebihi dari apa yang kita ramalkan. Tapi kalau kita memesan safety stock atau menyediakan lah ya, katakan menyediakan safety safety stocknya terlalu besar, itu kan akan menimbulkan yang namanya biaya simpan, pasti jelas. Sehingga secara total biaya, ya itu kita tidak dapat meminimasi. Sehingga bukan hanya dalam penentuan optimal size tadi ya yang perlu dioptimalkan, tetapi di dalam level safety inventory itu sendiri juga tetap harus dioptimalkan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan bulan depan yang optimal ya supaya biaya optimal, pemesanannya optimal, itu berapa banyak safety inventory yang harus kita sediakan. Ya. Jadi dalam menentukan level level dari safety inventory yang tepat itu sendiri itu terdiri dari dua faktor. Ya. Yang pertama ketidakpastian antara demand dan supply. Ya, kita tahu demand dan supply ini tidak selamanya bersifat deterministik. Ya. Tidak selamanya bersifat pasti. Ya, jadi dari ketidakpastian itu tadi kita bisa menghitung lah ya seperti apa kebutuhan dari safety inventory ini sendiri. Lalu faktor yang kedua yaitu adalah ketersediaan dari level produk itu sendiri. Ya, jadi produk-produk yang ingin kita eh, adakan tadi, yang ingin kita sediakan itu kan pasti punya yang namanya tingkat availability-nya, tingkat ketersediaannya kan ada yang high availability, mungkin ada yang low ya. Jadi seperti apa eh, ketersediaan produk yang diinginkan tadi. Ya, di situ eh, ya ada beberapa contoh perhitungannya lah ya untuk diketahui nanti mungkin dibaca di buku. Ya dari situ disebutkan ya ada yang namanya measuring demand uncertainty. Nah, bagaimana kita bisa mengukur ya mengukur demand uncertainty ya ketidakpastian dari demand itu sendiri. Nah, di situ kita ketahui ya, ada yang namanya lead time ya. Lead time itu adalah gap ya, gap antara waktu ketika pemesanan itu dilakukan sampai barang itu datang. Ya, itu disebut dengan lead time. Ya, jadi kita perlu mengukur ketidakpastian dari demand itu sendiri. Ya. Lalu berikutnya itu mengukur ketersediaan produk. Ya. Jadi ada dua faktor. Pertama tentang supply and demand, yang kedua tentang availability, product availability. Ketersediaan
produk. Ya, di sini ada eh, tiga cara yang dilakukan ya. Yang pertama produk fill rate. Jadi bagaimana kita eh, membuat rate-nya ya, rasionya, fraksinya. Fraksi dari demand produk itu sendiri, produk yang oke, produk yang ingin kita penuhi dari inventory. Jadi seberapa besar nih perbandingannya, fraksinya, ya rasionya dari demand yang ingin dipenuhi, ya demand yang ada, ya dengan produk yang ada di inventory. Ya, itu kita lihat berapa banyak rasionya. Lalu berikutnya ada order fill rate, ya. Di sini ya, kalau order fill rate itu fraction atau fraksi atau rasio ya di antara pemesanan yang dipenuhi dari inventory yang tersedia. Ya, kita lihat dengan adanya order ya ada yang memesan ya kita lihat seberapa seberapa besar rasionya dari barang yang kita miliki di gudang ya atau kita miliki di persediaan. Itu untuk order fill rate. Lalu berikutnya terkait cycle ya, siklus service level ya. Jadi seperti apa fraction dari replenishment cycle-nya ya. Jadi dari mulai barang itu dipesan ya, barang itu ada ya, barang itu ada di dalam persediaan sampai barang itu habis ya. Dimulai dengan yang diakhiri dengan semua demand pelanggan yang tadi terpenuhi. Kan kalau di chapter 11 itu kita punya apa namanya? Grafik ya, grafik level inventory dari mulai dia ada si barangnya di dalam persediaan sampai barang itu habis. Ya, lalu seperti apa dampaknya ya? Dampak dari ketidakpastian ya, ketidakpastian supply ya di dalam safety inventory. Nah, di sini juga nanti kita bicara tentang replenishment. Ya, replenishment seperti apa kebijakan kebijakan replenishment dalam safety inventory. Di situ nanti ada continuous review ya, continuous review dan juga periodic ya. Nah, di dalam continuous review ya inventory itu secara berkelanjutan itu dapat kita lihat seperti apa perkembangannya ya seperti apa dapat di track lah seperti itu ya itu untuk continuous review ya di mana em, lot size-nya atau key-nya tadi ya itu ditentukan ya atau ditetapkan ketika inventory tersebut decline ya inventory tersebut menolak adanya ROP reorder point ya. Nah jadi kalau di dalam inventory ketika persediaan kita itu sudah mau habis ya kita kita kan perlu menetapkan di persediaan kita tersisa berapa nih, kita harus melakukan replenishment. Kita harus melakukan pemesanan kembali, ya. Jangan sampai nunggu habis dulu, ya. Jangan sampai nunggu nol persediaan kita baru kita pesan. Jangan-jangan pas persediaan kita itu nol, ada nih demand yang datang. Kan itu kan tadi saya bilang kepuasan pelanggan juga yang perlu diperhatikan. Service levelnya juga yang perlu diperhatikan ya terkait inventory tadi. Dan juga bagaimana kalau di managing safety inventory, ya bagaimana juga kita lihat dari multi echelon ya, multi echelon. Tapi saya rasa tidak akan sejauh itu nanti dibahas di dalam UAS ya. Jadi intinya di dalam managing safety inventory ya, yang perlu kita perhatikan ya perannya ya. Kenapa harus ada nih safety inventory ya? Tadi untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan ya kita tetap dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang mana ini melebihi dari apa yang kita ramalkan ya karena kalau bicara peramalan kan tidak 100% akurat bisa saja demand yang ada setelah kita ramalkan itu malah kurang dari nilai peramalan atau bahkan lebih. Kalau kurang ya oke, kita masih setidaknya jika ada pesanan datang kita masih bisa memberikan ya atau menjual gitu ya. Tapi bagaimana kalau demand yang datang itu atau demand yang ada itu melebihi dari apa yang kita ramalkan? Ya, sehingga kita butuh yang namanya safety inventory, safety stock ya, untuk tetap dapat
memenuhi yang namanya demand dari pelanggan tadi. Ya. Lalu juga seperti apa level safety inventory-nya yang tepat. Ya, kita harus menentukan level inventory yang tepat untuk safety inventory. Tadi ada dua faktor ya, dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ketidakpastian antara demand dan supply dan juga seperti apa product availability-nya. Itu dari eh, menentukan level safety inventory-nya ya. Ya, jadi seperti apa eh, pengukurannya ya. Pengukuran untuk tadi baik untuk level inventory eh, ataupun untuk product availability ya. Nah, untuk product availability, oke, saya balik untuk product availability itu ada tiga pengukuran ya. Tadi ada product fill rate, order fill rate, dan juga cycle service level. Lalu kalau saya dari uncertainty tadi ya kita mengukur ya, measure, mengukur ketidakpastian dari demand itu sendiri ya. Dengan cara apa? Tadi kita ketahui tadi ada yang namanya lead time ya, di mana itu adalah gap antara ketika order itu dipesan ya, atau orderan itu kita lakukan sampai juga pesanan itu tiba di tempat kita. Ya, itu untuk managing inventory. Lalu chapter 13 ya optimal level of product availability. Ya, ini kelanjutan dari chapter 12 tadi ya. Lebih apa ya dikatakan lebih detail ya. Bagaimana faktornya tadi yang mempengaruhi mempengaruhi optimal level dan evaluasi ya. Bagaimana cara mengevaluasi optimal cycle service level. Jadi kan ada tiga ya caranya, order fill rate, product fill rate, dan cycle service level. Nah, di sini dibahas terkait dua hal tersebut ya yang lebih detail. Lalu juga seperti apa peran dari manajerialnya yang dapat mengimprove probabilitas dari em, rantai pasok itu sendiri ya. Lalu juga kondisi terkait postpone ya yang valuable di dalam rantai pasok dan juga mengalokasikan ya kapasitas supply yang terbatas dengan multiple produk untuk dapat memaksimasi yang namanya profit ya. Itu sesuai dengan tujuan dari rantai pasok itu sendiri. Lalu ada terkait transportasi ya. Seperti apa peran transportasi kemarin ya. Yang pernah saya jelaskan, transportasi kan itu proses pemindahan ya, pemindahan objek dari satu poin ke poin yang lain, satu titik ke titik yang lain ya. Lalu kemarin juga dijelaskan ada beberapa moda ya, beberapa moda transportasi. Eh, saya sebutkan beberapa saja. Ada yang dari udara, rel, jalan juga kemarinnya, dan ada beberapa yang lainnya. Terus juga seperti apa kekurangannya dan kelebihan masing-masing moda transportasi, ya, itu yang nanti perlu dipahami. Lalu peran infrastruktur dan peran kebijakan, ya. Biasanya infrastruktur dan kebijakan ini itu peran dari pemerintah itu sendiri, ya. Pemerintah karena dia yang memonopoli lah ya, katakan memonopoli em, pasar infrastruktur dan juga kebijakan ya. Kalau di Indonesia kan banyak nih ada undang-undang tentang perhubungan misalnya, lalu juga ada undang-undang tentang distribusi ya seperti apa. Contohnya aja lah misalnya eh, kan sering nih ada kendaraan yang odol, overload gitu ya. Nah, itu kan ada kebijakan pasti tentang itu, yang mana itu dapat mengganggu infrastruktur. Misalnya ada kendaraan-kendaraan odol kan nanti akan mengganggu atau merusak katakanlah infrastruktur kita, jalan kita, misalnya jalan yang sering digunakan gitu ya, terus em, jembatan ya. Itu kan kadang karena adanya em, pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan entah itu infrastrukturnya atau kebijakan yang dilanggar oleh mereka. Lalu juga terkait network design ya, rancangannya ya, rancangan jaringannya. Di saya lupa sebelum UTS kemarin kita kan juga pernah belajar terkait network transportation ya, jaringan transportasi. Ada yang secara langsung, ada yang dengan menggunakan
transit ya, in transit pun nanti ada yang cross docking, ada yang tidak gitu ya. Itu seperti apa, apa ya dikatakan, kelebihan dan kekurangannya lah dari masing-masing jaringan transportasinya sendiri. Contoh, kalau misalkan mengirim langsung dari pabrik menuju customer, apakah itu akan lebih efisien secara biaya atau secara jarak dibandingkan jika mengirimkan dengan menggunakan cross docking, misalnya seperti itu. Kan kemarin kalau di contoh ya, saya kasih lihat dengan pengiriman secara langsung diketahui biayanya ya seperti apa ditotalkan dibandingkan dengan jaringan yang lainnya, desain jaringan yang lainnya. Mana yang lebih efisien ya, mana yang lebih efisien. Itu kan berdasarkan banyak pertimbangannya ya, bisa dari biaya transportasinya atau dari kuantitinya yang perlu dikirimkan ya, dari jarak dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan kemarin ya, pertimbangan yang eh, perlu dipertimbangkan ya dalam penentuan jaringan desain jaringan transportasi. Nah, di dalam transportasi ini juga perlu diketahui perbedaan apa itu yang namanya shipper dan apa itu yang namanya carrier ya. Carrier, shipper dan carrier ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau dalam transportasi, misal saya nih sebagai perusahaan, katakanlah saya Amazon ya. Contohnya kemarin saya ambil Amazon. Amazon itu kan pengiriman secara online ya. Eh, yang mana pasti dia menggunakan yang namanya carrier ya. Contoh, saya eh, yang punya Amazon, katakanlah gitu ya, atau saya yang mengoperasikannya lah gitu ya, saya pekerja di Amazon gitu ya. Amazon ini adalah si shippernya yang punya barangnya tadi, yang perlu dikirimkan. Oh, misalnya si Ade pesan buku di Amazon gitu ya, Ade adalah customernya, saya adalah shippernya ya. Jadi saya dapat pesanan dari Ade tadi, terus saya eh, mempersiapkan lah ya apa yang dipesan tadi, lalu saya lah pengirimnya ya, saya shippernya. Nah, saya untuk karena saya perusahaan tadi yang bergerak di bidang online, penjualan online gitu ya, katakanlah saya tidak punya ekspedisi, tidak punya armada untuk mengirimkannya. Ya. Saya gunakanlah yang namanya carrier tadi, si pengangkutnya tadi, ya, si pengangkutnya tadi yang mengirimkan barang saya untuk sampai ke tangan customer, ya. Jadi si carrier ini adalah pihak yang memindahkan atau mentransportkan, ya, memindahkan barang tadi dari satu titik ke titik yang lainnya, ya. Sedangkan shipper itu adalah pihak yang butuh, ya, yang perlu memindahkan barangnya tadi, ya berarti ya katakanlah penjual, saya tadi penjual, saya tadi punya demand nih, berarti kan barang saya tadi butuh dipindahkan dari saya sebagai penjual ke pembeli, ya. Itu adalah shipper, pihak yang butuh, ya, yang butuh adanya perpindahan barang yang dimilikinya ya. Sedangkan carrier tadi adalah orang yang mengangkutnya atau ya pihak lah ya, jangan orang, bisa saja dari perusahaan ataupun nanti pun itu ya. Itu bedanya shipper and carrier ya. Mungkin dua istilah itu yang perlu dipahami di dalam transportasi. Mungkin saya kemarin sempat lewat untuk menjelaskan itu. Itu tentang transportasi ya. Jadi nanti kita ingin melihat juga trade off tadi ya. Trade off antara shipper ya, itu si pengirim dan apa namanya carrier ya, si katakanlah pengangkutnya ya, kan macam-macam, ada ekspedisi ya, banyak ekspedisi, terus juga modanya banyak-banyak, ada yang package carrier, ada yang kargo, mungkin ada yang lewat moda truck dan lain-lain ya. Jadi eh, bagaimana ya trade-off-nya antara biaya transportasi, biaya transportasi dan responsif dari customer. Kan kalau di chapter-chapter sebelumnya saya juga pernah jelaskan terkait Amazon juga ya, salah satunya ya. Amazon kan eh, kalau ingin, katakanlah perusahaan kalau ingin meningkatkan responsiveness pasti akan ada biaya yang lebih besar yang harus dikeluarkan oleh baik itu eh, perusahaan ataupun si baik itu shipper ataupun buyer ya. Kalau kita ingin punya responsiveness yang tinggi ya.
Tapi sebaliknya, kalau responsifnya itu rendah, ya berarti biaya yang dikeluarkan tidak setinggi dengan responsif yang tinggi. Ya, itu terkait transportasi. Ya, lalu berikutnya terkait sourcing. Ya, nah di sourcing ini kemarin kita bicara tentang seperti apa peran sourcing kemarin ya. Bagaimana kita menentukan source kita. Dari mana nih kita ngambil entah itu raw materialnya atau mungkin bahan bakunya sekali bahan bakunya gitu ya. Itu penetapan yang harus ditentukan oleh si perusahaan. Apakah kita menggunakan pihak ketiga atau tidak ya. Contohnya juga yang pernah saya sampaikan ada salah satu perusahaan yang bahkan produksinya pun menggunakan pihak tiga ya kemarin ya. Contoh di buku pun juga ada ya. Motorola contohnya kemarin ya. Produksinya menggunakan pihak ketiga atau transportasinya yang menggunakan pihak ketiga. Itu kan penentuan eh, sourcing decision dari perusahaan. Atau contoh kemarin yang saya berikan, eh, misalnya nih bisnis saya tiba-tiba kedatangan order gede gitu ya dalam jumlah yang sangat besar. Apa keputusan sourcing saya? Apakah saya menambah karyawan ya atau eh, saya lepas setengah demand-nya tadi, setengah ordernya tadi ke perusahaan lain untuk diproduksi. Tapi nanti seperti apa kesepakatannya ya? Kita kan kemarin bicara tentang kontrak ya. Nanti kita akan bicara tentang kontrak dan lain-lainnya. Oke, itu untuk sourcing ya. Nah, kalau di sourcing ini terkait procurement kemarinnya kita bisa tentang pengadaan. Bagaimana nanti kita menggunakan eh, pemilihan supplier ya. Pertama kita pemilihan supplier. Seperti apa kita menilai supplier? Kita harus menilai supplier dulu, kita scoring, kita assessment si supplier sehingga dari hasil scoring kita sudah bisa nanti menetapkan ya supplier yang mana yang bisa kita pilih untuk membantu lah ya katakan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di dalam selection tadi ya di dalam pemilihan supplier di situ nanti akan ada yang namanya kontrak dan negosiasi. Jadi hal-hal yang perlu disepakati eh, selama proses sourcing tadi ya, selama proses procurement tadi apa saja yang harus kita sepakati, misalnya jika terjadi bencana alam, lalu jika terjadi keterlambatan pengiriman oleh si supplier, apa nih yang bisa kita dapat sebagai buyer, ya, dan hal-hal lainnya yang harus disepakati di dalam kontrak. Nah, setelah itu barulah dirancang kolaborasinya, barulah dipersiapkan kolaborasinya apa saja yang harus disepakati tadi di dalam proses ini, lalu dilakukanlah yang namanya procurement, proses pengadaan. Nah, setelah itu di akhir eh, dianalisis ya, dilakukan evaluation, dievaluasi oleh perusahaan seperti apa nih kinerja dari si supplier tadi ya. Nah, ini nanti yang akan membantu perusahaan dalam menetapkan apakah supplier tadi dapat kita gunakan lagi, dapat kita lanjut kerjasamanya, atau mungkin oh ya udah batas ini aja, kita coba cari supplier yang lain atau mungkin supplier ini bisa jadi supplier kunci nih di supplier kita untuk kontrak dalam jangka yang panjang. Saya karena oh dari segi kualitas udah oke oke banget gitu ya misalnya supplier tadi lalu quantity setiap kita pesan itu selalu tepat kuantitas kita pengirimannya cepat dan lain sebagainya yang menguntungkan baik itu perusahaan maupun dari supplier ya sehingga itu bisa kita jadikan em, supplier kunci lah ya dalam jangka panjang ya. Jadi nanti juga perlu ditentukan jangka panjang ya long term dan short term kontraknya ya itu untuk eh, sourcing. Nah, di sourcing juga ya kalau di dalam logistik kita kenal kemarin itu third party logistik 3PL dan 4PL ya. Bedanya kalau third party ya itu hanya em, memprovide ya menyediakan satu atau beberapa logistik activity ya yang mana kaitannya dengan tiga aliran yang ada di dalam rantai pasok yaitu aliran produk, aliran informasi dan aliran biaya di dalamnya.
Nah, kalau 4PL itu mulai dari perancangan ya, mulai dari awal dan seterusnya sampai berjalannya rantai pasok itu diserahkan ke fourth party logistik. Nah, pihak keempat tadi di dalam logistik. Itu perbedaannya. Untuk apa namanya 3PL dan 4PL ya. Nah, di dalam sourcing juga ya di dalam proses pengadaan itu nanti ada yang namanya auction atau lelang ya, lelang dan negosiasi. Jadi bagaimana proses lelang itu sendiri. Jadi penyedia-penyedia itu berlomba ya, berlomba-lomba lah ya, katakan berlomba, berkompetisi gitu ya, bersaing untuk dapat memenuhi yang namanya em, kebutuhan dari buyer atau si user tadi ya, katakanlah si user si perusahaan. Nah, dalam negosiasi ini juga pastinya harus ada yang namanya win-win outcome ya. Jadi nggak bisa hanya salah satu pihak yang diuntungkan, tapi kedua belah pihak yang harus diuntungkan. Itulah yang nanti harus disepakati di dalam kontrak. Ya, ya itu untuk chapter eh, berapa tadi ya? 15 ya. 15. Lalu berikutnya terakhir terkait pricing ya, pricing and revenue management. Nah, di dalam pricing atau penetapan harga dan bagaimana eh, manajemen pendapatan ya, manajemen pendapatan yang dilakukan di dalam rantai pasok. Ya, jadi di dalam pricing ya, kita tahu tadi pricing and revenue management ya. Revenue management ini digunakan ya untuk menetapkan harga tadi. Kita lakukan penetapan harga supaya apa? Supaya manajemen yang kita sorry, supaya pendapatan yang kita dapat tadi itu dapat maksimum ya. Maksimum dari mana itu didapatkan ya? Dari ketersediaan ya, dari ketersediaan yang terbatas, supply yang kita miliki itu yang dalam bentuk aset. Kemarin asetnya ada dalam dua bentuk, baik itu kapasitas maupun inventory ya. Kalau kita bicara capacity asset ya, aset yang kaitannya dengan kapasitas itu kita dapatkan dari production, dari produksi, transportasi dan penyimpanan. Sedangkan kalau inventory aset ya itu kita dapatkan dari yang namanya di dalam supply chain ya itu kita dapatkan dari ketersediaan produk itu sendiri. Nah, kalau dalam pricing and revenue management ya kemarin kalau saya bahas ya itu ada empat ya, ada empat terbagi menjadi empat ya. Pertama, bagaimana untuk multiple customer segment untuk segmen pasar yang berbeda ya. Contohnya kemarin itu di pesawat ya, saya ambil contohnya pesawat yang paling sering ya, airline lah, terkait airline ya. Nah, di airline itu eh, dilihat ya seperti apa perbedaan bentar, perbedaan dari quantity. Katakanlah kalau kita naik pesawat kan ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis gitu ya. Kan perlu dilihat segmen pasarnya. Oh, ternyata untuk kelas bisnis itu ya paling berapa seat sih gitu ya untuk satu maskapai kan itu tidak banyak. Sedangkan untuk ekonomi, kelas ekonomi ini yang paling banyak diminati sehingga dalam menjual kursi ekonomi tadi ya perusahaan menjualnya dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan eh, apa tadi yang bisnis gitu. Itu contoh klasik lah ya di dalam multiple customer segment atau misalnya beras katakanlah untuk contoh yang lain ya atau apalagi ya contohnya barang-barang lain apa mie instan tuh yang saya tahu juga ya kadang ada mie instan yang katakanlah harganya so-so lah standar lah gitu ya ada mungkin yang harganya di bawah itu lagi terus ada lagi juga harganya yang lebih tinggi atau mungkin ke resto juga ya eh, resto saya nggak usah sebut merek lah ya kayaknya ya. Kayak ayam goreng aja ya gitu ya itu ada harga yang berbeda-beda itu kan target pasarnya pasti beda-beda ya untuk multiple customer segment segmen-segmen customernya yang beda mungkin untuk ayam goreng yang suka kita lihat di pinggir jalan yang harganya mungkin katakanlah 10.000 ke bawah ya karena 8.000 sampai 10.000 itu kan pasti untuk pasar-pasar yang berbeda. Terus ayam goreng yang dijualnya udah franchise yang udah gede yang ada di mall itu kan target pasarnya beda lagi gitu ya ya itu contoh bagaimana penetapan harga gitu ya nggak mungkin lah eh, yang
misalnya yang dijual di pinggir jalan ya untuk targetnya mungkin orang-orang untuk ekonomi yang katakanlah ya untuk ekonomi tertentu lah ya itu dijual dengan harga sama dengan harga yang di mall. Ya, siapa yang mau beli? Nggak kena nih target pasarnya gitu ya. Itulah kenapa perlunya penetapan harga untuk multiple customer ya. Lalu berikutnya eh, untuk perishable asset gitu ya. Nah, untuk buat mudah rusak atau produk-produk yang gampang rusak itu akan beda lagi penetapan harganya. Untuk barang yang mudah rusak ya itu akan lebih dinamis untuk harganya. Jadi kan barang-barang perishable itu kan akan punya waktu tertentu ya, akan punya waktu tertentu eh, nilai dari barang itu sendiri ya. Nilai barang itu sendiri akan berkurang dalam eh, sejumlah waktu tertentu lah katakanlah seperti itu ya. Jadi seperti apa eh, cara penetapan harganya gitu ya. Mungkin kadang kita sering lihat ada diskon buy one get one atau diskon berapa persen gitu. Pas kita lihat, oh mungkin barangnya udah mau kadaluarsa nih, berapa bulan lagi mau kadaluarsa gitu ya. Itu kadang sering terjadi atau em, bahkan kayak barang-barang yang sudah rusak karena dilakukan sangat jauh, itu pasti akan ada harga yang berbeda lagi yang diberikan oleh manajemen atau penjualnya seperti itu ya. Itu perlakuannya berbeda. Ini semakin kualitas ya kita semakin bagus kualitasnya dari um, ini beda pasti akan lebih murah ya untuk dijual dari seasonal ya terkait demand yang seasonal ya contohnya kemarin untuk waktu-waktu tertentu ketika demandnya tinggi seperti apa penetapan harganya ini kan juga sudah pernah kita bahas ya, waktu itu terkait promotion ya. Jadi kalau barangnya demand ya, jadi demand barangnya semakin tinggi, ya demand barangnya semakin tinggi, maka penetapan harganya juga tidak ini tidak perlu dilakukan promosi pada saat itu ya. Jadi pada saat demand tinggi, kita bisa taknya ya atau caranya kita bisa mencharge harganya dengan lebih tinggi. Nah, ya orang pasti akan tetap gitu ya, tetap beli. Tapi nanti pada saat off peak ya, jadi pada saat tidak tinggi demand-nya, kita juga harus memperhitungkan ya, kita harus bisa em, memperhitungkan berapa nilai jual yang layak ya. Nah, tadi eh, pas demand-nya tinggi, kita charge harganya tinggi, pas demand-nya rendah, mau tidak mau kita harus kasih diskon gitu ya. Itu menjadi trade off ya di antara seperti apa penjualan pada saat demand tinggi dan seperti apa penjualan pada saat demand rendah. Contohnya kalau misalnya kita di negara empat musim katakanlah. Katakanlah sekarang lagi musim dingin ya, musim dingin. Jadi penjualan coat dan lain sebagainya itu meningkat ya, meningkat. Tapi bagaimana jika sekarang musim panas, tapi barang itu masih ada gitu ya. Mau tidak mau kan kita harus menjualnya dengan harga yang lebih murah. Kita kasih diskon lah ya, kita kasih promo yang lain ya. Itu untuk ya tadi menutupi harga yang tadi eh, modal yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Jadi pada saat demand-nya tadi tinggi nggak masalah kita jual dia juga dengan harga tinggi. Orang pasti butuh, begitu ya, orang pasti butuh dengan yang namanya quote tadi. Ya, nah pas off peak seasonnya baru nanti kita gunakan taktik yang lainnya itu contohnya memberi promosi atau diskon. Ya. Nah yang terakhir terkait pricing untuk eh, barang dalam jumlah besar dan barang yang dijual on the spot ya atau dijual secara langsung. Nah, untuk barang yang dijual secara besar ya itu pasti akan ada yang namanya potongan harga nantinya ya. Em, Penetapan harganya pasti akan beda ya.
walaupun nanti misalnya sudah dikasih diskon, oh saya ambil 100 tapi kasih dong harga saya diskonnya 40%. Nah, itu kan sebelum ada itu kita sudah harus menetapkan dulu harga berapa yang cocok, harga berapa yang pantas, eh, yang tetap kitanya untung ya sebagai perusahaan, em, yang diberikan per unitnya ya. Jadi biasanya nih supplier nih, supplier yang mampu menyediakan atau menjual barang atau material dasar ya ini penting dalam penetapan harga ya. Nah, contoh katakanlah kalau kita mau beli suatu barang di pasar secara langsung ya, yang jumlahnya mungkin sedikit, mungkin saya mau beli cuma 5 gitu ya, cuma 5 biji, 5 buah gitu ya, dibanding kalau saya mau beli langsung ke produsennya, ya itu kan pasti akan beda harga saya membeli jumlah minyak langsung ke produsennya dibandingkan dengan saya membeli barangnya di katakanlah di pasar atau tempat penjualan langsung. Ya itu sih, harga. Jadi bagaimana price